Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marni. Hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk mereview sebuah buku yang berjudul Time Out dalam Parenting, di mana dalam buku ini dijelaskan bagaimana cara mengendalikan dan mengontrol emosi anak maupun perilaku buruk pada anak. Nah, buku ini sangat bagus sekali bagi orang tua maupun calon orang tua. Dalam buku ini dijelaskan begitu padat mengenai teknik mengendalikan perilaku buruk pada anak dan cara mengendalikannya dan maupun cara mengatasinya. Nah, untuk lebih lanjut dan lebih jelasnya, mari kita simak sebagai berikut ini. Let's go. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Time Out dalam Parenting, karya dari Dr. Zulaiha Hidayati dan Ratika Munarwahyu, SSI. Buku Time Out dalam Parenting ini mengulas dan menguak seluk-beluk pemahaman serta teknik dalam mempraktekkan time out bagi orang tua untuk membimbing pengendalian emosi, menghilangkan perilaku buruk, dan menanamkan perilaku baik kepada anak dalam berbagai kondisi dan segala situasi. Buku ini juga dilengkapi dengan materi praktek time out di lingkungan sekolah PAUD berdasarkan penjelasan dari kontributor ahli Anna Musdalifah SPD. Sebagian besar orang tua tentu sudah tidak merasa asing lagi dengan istilah time out. Saya sendiri memahami time out sebagai salah satu metode yang digunakan untuk menerapkan disiplin pada anak. Sayangnya banyak yang menganggap bahwa time out sama dengan hukuman, padahal bukan. Nah, ya Bunda, sebelum kita masuk ke penjelasan berikutnya, kita harus tahu dulu dan kita harus bisa memahami dulu apa itu time out. Time out adalah cara untuk mengendalikan kemarahan dan untuk menghentikan perilaku buruk anak dengan memberikannya kesempatan untuk menenangkan diri dan memikirkan kembali perbuatan yang dilakukannya. Nah, itulah pengertian dari time out sendiri. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua maupun calon orang tua untuk memahami terlebih dahulu mengenai seluk-beluk marah, baik pada orang dewasa maupun pada anak. Nah ya Bunda, dalam buku ini dijelaskan mengenai apa itu marah. Marah adalah reaksi alamiah manusia yang timbul karena dirinya merasa terganggu atau terancam. Marah adalah salah satu bentuk emosi, sedangkan emosi adalah bentuk respon seseorang terhadap suatu kejadian. Dari pengertian marah ini, kita bisa tahu dampak kebiasaan marah. Dampak kebiasaan marah ini sangat berefek negatif sekali dari sisi anak maupun dari sisi orang tua. Apa saja dampaknya? Sebagai berikut. Nah ya Bunda, dalam buku ini juga dijelaskan dampak kebiasaan marah dari sisi anak maupun dari sisi orang tua. Bahwa dampak kebiasaan marah itu sangat berefek negatif dan sangat buruk sekali dan berpengaruh sekali dari sisi anak maupun orang tua. Yang pertama, dari sisi anak dapat menghambat tumbuh kembang anak. Yang kedua, menimbulkan trauma psikologis pada anak. Yang ketiga, dapat mengganggu sosial emosional pada anak. Terus dampak kebiasaan marah dari sisi orang tua. Yang pertama, merusak ikatan antara orang tua dan anak. Kenapa? Karena anak menjadi takut pada orang tua. Karena anak takut orang tua marah, sehingga dia menimbulkan jarak antara anak. Dan yang kedua, anak menjadi sulit patuh. Karena orang tuanya yang terbiasa marah dan selalu dia dengarkan dengan amarah, maka membuat anak itu menjadi terbiasa dengan kemarahan orang tua, sehingga dia tidak bisa patuh dan sulit patuh pada orang tuanya, karena itu sudah biasa bagi anaknya. Nah, inilah dampak kebiasaan marah, dampak negatif yang sangat berpengaruh bagi anak maupun orang tua. Oleh itu, hindarilah kebiasaan marah ini pada anak kita, dan karena ini sangat merugikan dari sisi anak maupun dari sisi orang tua.
Nah, dari dampak kebiasaan marah yang sangat berefek negatif dari sisi anak maupun orang tua, di dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana cara mengendalikan kemarahan kita pada anak. Nah, di dalam buku ini dijelaskan cara mengendalikannya bagaimana. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang dampak negatif kemarahan yang tak terkendali. Yang kedua, memanajemen stres. Yang ketiga, meningkatkan spiritualitas kita. Kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah, untuk bisa lebih sabar lagi, meningkatkan keimanan kita lagi, agar kita tidak mudah marah pada anak kita sendiri. Dan selanjutnya, meningkatkan pengetahuan teknik pengendalian kemarahan, berlatih meredam kemarahan dengan tepat. Dan apabila kita merasa jenuh, kita bisa refreshing dengan rekreasi bersama keluarga dan anak kita agar menghindari amarah tadi. Selanjutnya, apabila kita merasa kelelahan, bisa lelah dalam bekerja atau dalam melakukan hal apapun, maka berusahalah untuk istirahat sejenak. Luangkan waktu untuk istirahat sebentar, karena kelelahan juga dapat memicu amarah dan emosi yang timbul pada kita. Dan selanjutnya, bergaul dengan penyabar. Hindari bergaul dengan pemarah. Sebagaimana istilahnya, bertemanlah dengan orang yang jual minyak wangi, maka kamu akan ikut merasakan harumnya. Nah, ya Bunda, di dalam buku ini juga dijelaskan mengenai kemarahan pada anak. Kemarahan pada anak itu meliputi perkembangan emosi pada anak. Anak-anak mengalami perkembangan dalam berbagai hal, termasuk aspek emosi. Anak mengalami puncak kemarahan itu pada usia 2-4 tahun. Hal ini ditandai dengan adanya ledakan amarah atau yang biasa disebut dengan temper tantrum. Nah, ayah bunda jangan khawatir mengenai emosi anak yang suka meledak-ledak. Di dalam buku ini pun juga dijelaskan mengenai cara mengatasi faktor pemicu marah pada anak antara usia 2-12 tahun seperti berikut ini. Nah, ini dia ayah bunda penjelasan mengenai cara mengatasi faktor pemicu marah pada anak usia 2-12 tahun. Di dalam buku ini sudah sangat jelas bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, hindari menyuruh anak melakukan hal yang enggak mereka lakukan. Jadi jangan paksa anak melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Dan kedua, beri pemahaman kepada anak bahwa tidak selamanya keinginan mereka harus dipenuhi. Ada saat masa di mana mereka harus ikhlas menerima hasil mereka dan bisa menerimanya dengan lapang dada. Selanjutnya, hindari menyalahkan anak dengan menurunkan harga dirinya. Nah, ayah bunda, jangan sesekali kita menyalahkan anak apabila anak melakukan kesalahan. Jangan sesekali kita menyalahkannya, tapi nasihati dia dengan nada yang sederhana, dengan kata dan bahasa yang bisa ditangkap oleh anak, yang bisa dipahami oleh anak. Dan selanjutnya, hindari nada menggurui pada anak. Jadi untuk bisa lebih dekat dengan anak, terutama pada anak kita sendiri, jangan berusaha memberikan nada seolah menggurui, tapi gunakanlah nada seolah kita adalah sahabatnya, seolah temannya, sehingga dia nyaman berbicara dengan kita maupun berkomunikasi dengan kita. Dan yang terakhir, hindari membandingkan anak dengan orang lain. Karena seperti apapun anak kita, seperti apapun perilaku anak kita, dia adalah anak kita. Dan anak orang lain tetaplah orang lain. Jadi jangan pernah membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Nah, ayah bunda, dalam buku ini juga dijelaskan mengenai perilaku buruk pada anak. Sedikit saya menyampaikan bahwa penerapan parenting dilakukan ketika anak sudah terlanjur berperilaku buruk dan sulit untuk diarahkan, maka orang tua harus menangani terlebih dahulu perilaku buruk tersebut dan membentuk kepatuhan anak sebelum mengajarkannya berperilaku baik. Kadang-kadang kita sebagai orang tua kebingungan
tentang penyebab perilaku buruk pada anak. Padahal kita telah memberikan arahan dan contoh yang baik. Lalu dari mana perilaku itu muncul? Gagalkah kita sebagai orang tua? Ayah bunda, tidak usah risau, tak perlu khawatir karena hampir semua anak mengalami masa-masa berperilaku buruk. Dan hampir semua orang tua mengalami masa-masa frustasi karena hal tersebut. Agar dapat menanganinya dengan nyaman, tanpa frustasi, hal pertama yang dilakukan adalah berempati pada anak. Kita perlu paham dulu penyebab berbagai perilaku buruk tersebut karena bagaimanapun perilaku buruk itu tidak datang begitu saja. Dengan memahami penyebabnya, kita bisa melakukan perubahan dengan mengolah faktor-faktor tersebut. Dalam buku ini dijelaskan setelah mengenai perilaku buruk pada anak, maka ada pun tekniknya untuk bisa mengendalikan ataupun menghentikan perilaku buruk pada anak tersebut. Inilah teknik time out, yaitu mengendalikan marah dan menghentikan perilaku buruk pada anak. Dalam penggunaan teknik time out ini, orang tua itu memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakannya. Time out sendiri cukup dijadikan sebagai teknik pilihan terakhir, namun bisa saja menjadi pilihan utama bila teknik lainnya tidak cukup ampuh untuk menghentikan perilaku buruk anak. Nah, jadi ayah bunda, jangan khawatir apabila anak kita di usia dini itu masih berperilaku buruk, karena banyak sekali teknik untuk bisa mengendalikan ataupun menghentikan perilaku buruk itu pada anak kita. Nah, ya bunda, di dalam buku ini juga ditekankan lagi mengenai pemahaman tentang time out itu sendiri, bahwa time out itu bukanlah hukuman, tetapi time out adalah teknik untuk membantu anak belajar mengendalikan kemarahan dan menghentikan perilaku buruknya. Kemudian juga ada kalimat dari Ibu Elia Daryati R, PSI, MSI, yaitu bila kita biarkan anak melakukan sebuah perilaku buruk, itu berarti kita seolah-olah menghargai perilaku tersebut. Tidak heran bila nanti sang anak akan mengulangi perilaku tersebut. Nah, ayah bunda bisa kita pahami, apabila anak melakukan kesalahan, maka jangan kita biarkan, karena menurut dia itu baik atau buruk, dia belum mengerti. Jadi kita sebagai orang tua yang bisa memahami, yang mana tahu ini baik atau tidak, maka kita harus bisa memberikan pemahaman itu kepada anak kita, agar anak kita itu tidak salah langkah. Apabila yang dia lakukan salah, maka kita harus nasihati kalau itu memang salah. Dan apabila perlakuan yang sudah dia lakukan itu benar, maka harus kita apresiasi agar anak itu tetap melakukan hal-hal yang baik. Dan yang terakhir yang dijelaskan dalam buku ini adalah mengenai bagaimana cara menanamkan perilaku baik pada anak. Tentunya kita sebagai orang tua, ayah bunda, saya sudah tahu bahwa proses pembentukan fondasi karakter positif tidak bisa dilakukan dengan secara instan. Orang tua itu perlu sabar dan juga konsisten mengawali prosesnya, terus memberikan motivasi dan juga berulang-ulang melaksanakan pelatihan dan pembiasaannya dengan reward maupun konsekuensi. Adapun cara melatih perilaku baik pada anak. Cara melatihnya bagaimana? Ya, pertama kita mulai dari ruang lingkup keluarga, di mana dalam ruang lingkup keluarga kita membuat aturan, kemudian kita menyepakatinya bersama dengan anak, dan kemudian menerapkannya sehingga anak pun ikut mengikutinya. Dan yang kedua, menggunakan skenario pendek, yaitu skenario konsekuensi dan juga reward. Dimana skenario konsekuensi ini adalah apabila kita sudah menyepakatinya di dalam suatu ruang lingkup keluarga, namun dia melanggarnya, maka dia akan mendapatkan konsekuensinya. Dan sebaliknya, apabila anak melakukan aturannya dengan baik, maka kita berikan dia apresiasi atau penghargaan yang berupa reward
sehingga dia bisa memberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga, dengan cara memberikan kata-kata motivasi. Gunakan kalimat yang positif, namun hindari kalimat yang negatif. Berbicara dengan jelas dan detail sesuai kemampuan berpikir anak. Gunakan kalimat ajakan, hindari kata perintah. Nah, jika kita ingin anak itu melakukan sesuatu, maka jangan gunakan kata perintah, tapi gunakan ajakan. Nah, jadi kita pun juga harus ikut serta. Apa yang ingin kita lakukan, kita ajak dia, maka kita lakukan bersama-sama. Dan selanjutnya, gunakan bahasa yang membangun atau suportif. Dan yang terakhir, kita bisa memberikannya sebuah reward ataupun penghargaan. Nah, dalam reward ini, kita pun juga harus bisa memilih kata agar anak tidak berpikir mereka melakukan perilaku itu demi mendapatkan reward. Dan selain itu juga, kita pun harus bisa memilih jenis reward yang tepat. Dan juga batasi jumlah ataupun harganya sesuai dengan kemampuan kita. Nah, inilah sedikit hasil review saya mengenai buku Time Out dalam Parenting. Semoga bermanfaat untuk kita sebagai orang tua, bagi ayah bunda maupun bagi calon orang tua. Apabila ada kata yang salah ataupun kurang jelas, saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.